Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya, Kuncoro Jatmiko, pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Anak-anakku semuanya, bagaimanakah kesehatan Anda pada hari ini? Semoga Anda pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Pada pembahasan kali ini, yang akan kita bahas adalah proses pembuatan genteng tanah liat. Pada tugas sebelumnya, saya suruh untuk membuat laporan tentang proses pembuatan genteng tanah liat. Sekarang kita bahas tentang proses pembuatan genteng tanah liat. Pertama atau A, pemilihan tanah. 1. Pemilihan tanah yang baik adalah di bawah humus sekitar 25 cm. 2. Pengambilan tanah kedalaman tidak boleh lebih dari 1 meter. 3. Pembersihan tanah dari kotoran seperti batu, plastik, kerikil, sampah, dan lain-lain. 4. Diaduk dengan menambahkan air supaya merata. Proses pembuatan genteng tanah liat yang berikutnya adalah B, pengolahan tanah. Yang meliputi 1. Penggilingan yang bertujuan untuk mendapatkan tanah liat yang homogen. Jadi, tanah digiling, diaduk biar merata, biar sama atau homogen. Kedua, penambahan pasir laut yang bertujuan untuk mengurangi kadar air dan mempermudah pada saat proses pencetakan genteng. Jadi, kalau terlalu banyak air akhirnya lembek sehingga tidak bisa mudah dicetak atau lentur. Maka harus ditambahi dengan pasir laut. Proses pembuatan genteng tanah liat selanjutnya adalah C, pencetakan. Yang meliputi 1. Pencetakan genteng dengan cara memasukkan olahan tanah ke mesin pres sesuai dengan bentuk genteng yang diinginkan. Kedua, perapian. Hasil dari mesin pres berupa genteng yang belum rapi. Maka genteng diratakan dan dirapikan dari sisa-sisa kotoran, bisa berupa pasir, tanah, atau sampah yang menempel. Proses pembuatan genteng tanah liat selanjutnya adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan 1 dengan dianginkan. Dengan cara meletakkan pada rak selama 2 hari. 2. Dengan sinar matahari. Dengan menjemur langsung di bawah terik sinar matahari selama kurang lebih 6 jam. Proses pembuatan genteng tanah liat selanjutnya adalah pembakaran awal. Genteng yang sudah kering dimasukkan dalam tungku, kemudian dipanaskan dengan bahan bakar kayu selama 48 jam atau 2 hari. Jadi dipanaskan dengan kayu bakar selama 2 hari. Pada tahap akhir pembakaran, suhu dinaikkan sampai kurang lebih 800 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian genteng hasil pembakaran awal sudah berupa genteng siap pakai, yang diberi nama genteng natural.
Proses pembuatan genteng tanah liat selanjutnya adalah pengglasiran. Untuk mendapatkan genteng dengan kualitas yang bagus harus diglasir dengan cara penambahan lapisan kaca pada permukaan genteng. Bahan utama glasir adalah lead oxide atau PbO ditambah fris atau tepung kaca. Tujuannya supaya genteng lebih indah dan lebih artistik. Proses pembuatan genteng tanah liat selanjutnya adalah pembakaran akhir. Genteng natural yang sudah diglasir dimasukkan dalam tungku lagi, kemudian dipanaskan dengan bahan bakar kayu dengan suhu mencapai 900 derajat Celcius selama 13 jam. Kalau pembakaran awal sampai suhu 800 derajat Celcius, tetapi di sini untuk mendapatkan glasir yang sempurna harus mencapai suhu 900 derajat Celcius selama 13 jam. Proses pembuatan genteng tanah liat selanjutnya adalah finishing. Merupakan tahap akhir dari pengglasiran sebelum genteng dipasarkan. Finishing dengan cara mengkikir atau pengkikiran dari sisa-sisa glasir pada tepi dan permukaan supaya indah dan artistik. Pewarnaan sesuai dari permintaan konsumen diakhiri dengan pengepakan. Nah, itulah proses pembuatan genteng. Kemudian tugas, tetapi Anda tidak saya suruh untuk membuat genteng atau bermain dengan lumpur, tetapi di sini yang ada hubungannya atau kaitannya dengan produk kerajinan untuk pasar lokal. Untuk minggu depan, siapkan 2 lembar kertas buffalo beda warna. Jadi 2 lembar kertas buffalo beda warna, boleh hitam dengan hijau, biru dengan kuning, merah dengan putih, hitam dengan merah, dan lain-lain sebagainya. Ya, tugasnya apa? Tunggu minggu depan. Selamat belajar, semoga kalian sukses. Ada yang tanyakan? Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.